Sugeng Sonten rekan-rekan semua Wilujeng Rahayu. Pada kesempatan kali ini channel Sinau bareng Irwan akan sedikit berbincang-bincang dengan rekan saya yang bernama MS. Dan perlu diketahui beliau ini adalah salah satu korban dari pelecehan di kantor KPI, dan di satu sisi beliau ini adalah korban dari perundungan. Nah, untuk selanjutnya saya mau mencoba untuk berbincang-bincang dengan Mas MS ini. Mas MS, hari ini bagaimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sedikit membaik. Apakah sampai sekarang ini masih dirasa terkait dengan kejadian yang sudah beberapa tahun yang lalu terjadi dengan Mas MS? Ya, sampai sekarang juga masih berasa. Jadi saya masih mimpi buruk, kemudian insomnia. Terkadang juga lagi itu pernah 2 hari yang lalu saya pernah mengalami hipersomnia. Jadi hipersomnia itu adalah ketika saya itu tidur berlebihan, lawan kata dari insomnia. Ya, jadi seperti mayat hidup gitu, tidur terus tiap hari, 2 hari itu tidur terus. Untung aja ada istri sama ibu saya yang membangunkan saya. Jadi saya itu cuma makan tidur itu aja cuma 2 hari doang itu. Terus kemudian juga udah ganti obat lagi, merek obat lagi, karena dirasa oleh dokter psikiater, dirasa obat yang lalu mungkin terlalu tinggi dosisnya. Sekarang dikurangin dosisnya lagi, tapi yang untuk anti kecemasan dosisnya ditinggikan. Kalau itu obat anti depresi, kalau yang direndahkan seperti itu, Mas. Ya. Berarti dari kejadian yang sudah berlalu dan informasi itu di kejadian di kantor KPI begitu ya. Nah, itu berarti secara psikis Mas MS ini sangat berpengaruh ya berarti. Ya, jadi dengan adanya bullying dan juga pelecehan, jadi sangat pengaruh dengan psikis saya, dengan kejiwaan saya, sehingga dampaknya adalah saya mengalami depresi. Dan depresi itu udah gitu, saya depresi itu bukan minor lagi, justru depresi saya itu udah depresi kategori depresi mayor ya, depresi mayor yang udah ibaratnya udah berat gitu. Nah itu jadi salah satunya adalah mood atau suasana hati saya tuh selalu sedih, terus mengurung diri di kamar, terus kemudian juga ibaratnya jadi antisosial, apatis seperti itu. Dan saya juga baru muncul di publik, baru kuat ya sekarang ini gitu. Itu berkat dukungan dari teman-teman semua, terutama adalah netizen. Ya, baik. Berarti kalau menurut dari permasalahan psikis Mas MS ini berarti dalam tingkatan tertentu ini menempati permasalahan psikis yang tingkat tinggi berarti ya? Iya, benar, tingkat tinggi. Jadi saya itu, jadi obat yang dikasih oleh dokter psikiater saat ini saya kan perawatan merawat diri saya itu untuk menyembuhkan traumatis saya atau depresi saya itu. Ada 2 pengobatan ya, diobati oleh 2 tenaga ahli. Pertama psikolog, yang kedua adalah psikiater. Kalau psikolog saya di Cikini dan dibiayain oleh LBH PIK. Kemudian psikiater di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RCM dibiayain oleh LPSK. Nah, di informasi yang saya peroleh Mas MS ini, Mas MS ini kenapa sampai bisa atau berani terkait dengan kejadian yang sudah berlalu ini melaporkan ke pihak kepolisian begitu ya? Itu apa yang membuat Mas MS itu sampai kemudian itu melaporkan ke polisi begitu? Iya. Jadi sebelum saya melaporkan ke pihak berwajib atau polisi, sebelumnya di tahun 2017 saya pernah email Komnas HAM. Ya, nah itu pun
cuma email doang karena saya takut untuk mengadu ke atasan langsung. Karena kalau saya mengadu ke atasan kan ada sebuah ibaratnya keberanian gitu kan. Dan saya tidak berani, trauma gitu kan. Tapi saya diamin kok malah tambah mereka ini yang telapor ini mereka tuh makin merisak saya gitu kan. Merisak begitu ya. Iya. Kelakuannya melunjak, seakan-akan ibaratnya tuh saya tuh nggak ada harga dirinya sebagai seorang manusia gitu yang bekerja, padahal saya masalah untuk pekerjaan tuh tidak pernah ada. Ibaratnya tuh tidak pernah ada namanya teguran dari atasan, baik-baik aja, cuma lingkungannya tidak kondusif sama rekan-rekan kerja. Nah makanya dari situ saya dirisak terus dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Nah jadi 2017 ngadu ke Komnas HAM, kemudian 2019 saya ngadu ke lapor ke polisi karena angkatan dirisak. Nah ke polisi saya dianjurkan untuk masalah internal dulu kata polisinya gitu, polisi apa dari kata polisinya di polsek gitu ya, di polsek Jakarta dekat Jakarta Pusat, sehingga saya harus berani untuk mengadu ke atasan. Tapi malah justru atasan saya ya salah satunya adalah solusinya itu adalah untuk memindahkan ruang kerja saya, hanya sebatas itu doang, tidak ada pemanggilan pihak yang saya laporkan apakah benar atau tidak kejadian itu. Nah tapi itu pun walau dipindahkan di luar ruangan ya atau di tempat kerja yang notabene di tempat orang-orang yang tidak ada pelakunya, tapi sama sekali pelaku tetap merisak saya gitu, tetap membuli saya gitu kan. Jadi saya nggak tahan lagi, akhirnya tahun 2020 saya melapor ke polsek lagi, tapi juga nihil sama dengan tahun 2019. Akhirnya ketika itu 2021 baru saya tulis bikin press release dan dikasih ke media sosial, dan akhirnya juga saya nggak nyangka seviral ini gitu. Oh begitu. Berarti sebenarnya itu dari pihak pimpinan Mas MS sendiri itu pasca kejadian untuk laporan polisi itu belum ada tindakan yang tegas terkait oleh para telapor, itu belum ada berarti ya Mas ya? Ya belum ada dari atasan saya tuh, cumanya ibaratnya katanya ada satu, jadi saya udah ngelapor ke 4 orang ya, itu termasuk atasan saya. Dan salah satu polisi itu. Laporan polisi. Enggak, ya sesuai dengan laporan polisi itu tahun 2019. Anjuran polisi. Kata selesaikan dulu secara internal. Maka saya pun langsung ke atasan saya ke Kasubag. Kemudian Kasubag udah 3 kali saya laporkan. Dan yang ke-1 adalah Kabak. Nah, dari Kabak ini membuahkan hasil ya hasilnya adalah dipindah ruangan, hanya sebatas dipindah ruangan kerja aja. Seperti itu. Berarti belum ada tindakan yang tegas pas waktu itu ya, hanya sekedar memindahkan ruangan saja ya berarti. Betul. Nah sebenarnya Mas MS sebelum melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini adalah pihak kepolisian begitu, apakah sebelum melaporkan sebuah kejadian ini, apakah Mas MS sendiri mempunyai rasa takut atau cemas terkait dengan kejadian ini yang mau diungkap ke publik begitu? Iya, jadi sebenarnya ketika saya diperiksa ke psikolog ya tahun 2019 lalu, 2019 itu saya dinyatakan diagnosis ya, itu saya PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi Post Traumatic Stress Disorder itu adalah gangguan stres pasca traumatis. Nah, kejadian itu adalah ada namanya depresi, ya. Kemudian dari depresi itu ada namanya saya juga sakit namanya anxiety disorder, gangguan kecemasan, gangguan ketakutan, dan juga kekhawatiran seperti itu. Tapi mau tidak mau ya saya harus berani untuk speak up di media sosial, bukan publik. Baik. Sampai sekarang ini Mas MS terkait dengan laporan kepolisian itu bagaimana statusnya, sudah sampai mana dari laporan Mas MS di kepolisian? Iya, jadi saya
kasus saya ini ditangani oleh Polres Jakarta Pusat. Jadi Polres Jakarta Pusat itu tahap penyelidikan. Kemudian waktu yang sekitar 2 minggu, ada sekitar 3 minggu ya, 3 minggu dari pihak Polresnya datang ke rumah saya untuk ngasih SP2HP yang keempat kali. Dan dari Polresnya tunggu panggilan dari Polda Metro Jaya. Jadi untuk gelar perkara. Jadi sekarang ini saya itu sedang menunggu telepon dari Polda untuk gelar perkara, seperti itu. Berarti intinya menunggu dari informasi bagaimana perkembangan penanganan laporan dari Mas MS laporkan begitu ya. Nah, yang terakhir Mas, kira-kira apa yang menjadi harapan Mas MS terkait dengan laporan polisi yang MS buat? Ya, saya sih ingin prosesnya itu sampai ke tahap penyidikan, jadi tersangka. Seperti itu agar para pelaku atau para telapor ini menjadi tersangka, kemudian diadili seadil-adilnya. Berarti intinya menegakkan keadilan sesuai apa yang dilakukan dan sesuai apa sanksi yang di dalam hukum itu sendiri ya, begitu ya. Terima kasih Mas untuk bincang-bincang hari ini. Semoga Mas MS ini status hukumnya bisa sesuai dengan harapan dan juga kondisi psikis makin membaik dan menjadi sembuh. Terima kasih Mas.